Itu sebenarnya hal seperti itu tidak boleh terjadi. Si warung yang menjual di bawah harga itu artinya dia bermain curang. Curangnya kenapa, Pak? Dia mencurangi semua konsumen agar beralih ke dia. Benar nggak? Demi keuntungan dia dong. Demi Benar. keuntungan dia. Tapi dia mengurangi harga agar konsumen lari ke dia. Tapi nih, Pak, dia tetap mau dapat untung benar dengan cara menggencet kita si petani. Benar nggak, Pak? Iya, benar. Dia yang jahat itu. Bukan si pembelinya yang jahat, dia penjahatnya. Gara-gara dia kita katakan semua, pusing semua. Serogin, ditimbang, sekilo ya, iya berapa nih? Orang-orang jual 25 semua, 24,5 Bu sama saya Bu. Enggak 24 aja, enggak 24,5, Ibu boleh cari dimanapun, saya paling murah. Begitu kita timbangin harga 24,5, nah, kalau yang lain jual 25 gitu, segitu, di pasar. Begitu udah kita timbang sekilo, tambahin 1 ekor. Pluk, seneng nggak dia Pak? Saya menghadapi hal seperti itu sangat sering. Orang bahkan dengan hebatnya kalau ngomong ke saya, Bang, siapin lele seminggu 100 kilo atau sehari 100 kilo gitu, bohongnya. Sehari 100 kilo gitu. Tapi harganya 16.000 gitu kata dia. Saya balikin aja, Pak. Kamu aja cari lele sono 16.000 bawain ke saya setiap hari 100 kilo, saya beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau lagi keangkat. Kalau lagi kadang-kadang lagi nyetir tadi. Lagi nyetir gak keangkat. Bukan nih, Bang? Enggak, lagi santai. Enggak lagi santai banget, maksudnya lagi ada tamu ngopi. Nggak apa-apa. Gimana Pak? Itulah. Setelah saya lihat video terakhir Abang tuh masalah pemasaran itu, Ya, pas. Itu yang masih menjadi kendala saya nih, Bang. pemasaran yang video terakhir yang ini ya, yang kemitraan ya. Iya. Jadi sebenarnya gini, kalau saya jawab langsung nih. Kalau kemitraan itu saya sedang membangun tim. Jadi saya sedang membangun tim gini. Kalau selama ini kan orang umpama nih selalu nanya saya, Bang, Tengkulak ke mana, Bang? Tengkulak ke mana? Saya ke Tengkulak pun setelah merasa salah jalan. Salah jalannya gini. Kalau selama ini orang nanya saya, Bang, tengkolak di daerah ini mana? Bang, Bang saya panen, Bang, ada tengkolak nggak? Kan saya kasih nomornya tuh, ya kan? Iya. Dulu tuh, nih hubunginnya nomor nih, saya kasih nomor tengkolak. Nah, ada masanya ketika saya pun panen, saya panen nih, mau jual, saya hubungin si A nih, tengkolak si A namanya. A, gua panen nih, ambil. Wah, sorry Bang. Kenapa? Lah, saya baru ngambil ikannya si C. Loh, ikan si C? Iya, katanya kan abang yang ngasih nomor saya ke si C. Oh iya ya. Nah, tuh kan kalau hal-hal kayak gitu akhirnya gimana? Si tengkulak nggak bisa ngambil ikan saya karena kuota dia telah tercukupi dari ikan si C. Ya udah Bang, besok dah ambil ikan saya. Aduh, besok juga nggak bisa Bang. Kenapa? Saya udah janji sama si D. Kan abang juga yang ngasih nomor telepon saya ke si D. Aduh, gitu kok. Nah itu dan seterusnya. Dan hal-hal itu terlalu sering terjadi. Makanya ketika saya stop, udah saya stop deh. Sekarang nyari tengkulak sendiri susah. Bukan tengkulak sendiri pun kalau orang minta nomor telepon saya udah susah ngasih sebenarnya. Yang ada saya ngadu domba. Begitu juga di Bogor umpama nih, di Bogor atau di Purwakarta atau di Cirebon. Bang, Bang minta nomor telepon tengkulak di Cirebon dong. Saya kasih nomor teleponnya kan. Bentrok lagi. Petani di sana juga, Bang, ikan saya udah biasa diambil sama si A, nama tengkulak sama si A. Udah diambil sama, ini orang Cirebon, biasa diambil sama si A. Abang ngasih nomor telepon si A ke beberapa petani-petani baru. Akhirnya dia ngambil di sono. Harga lebih murahan di sono. Harga saya lebih tinggi. Si petaninya nurunin harga. Jadi si tengkulaknya lebih mau ngambil di sono daripada di saya. Nah, tuh. Kan jadi sebenarnya kuota si tengkulak kan terbatas. Benar nggak, Pak? Iya, benar. Yang si petaninya banyak dan tidak terorganisir, yang ada saling makan temen. Tengkulak beda 200 perak. Di sana berapa? 18.000. Di saya, Bang, 17.800. Langsung meluncur. Bener nggak?
Nah, tuh hal-hal begitu tuh yang selama ini terjadi, hal-hal seperti itu yang selama ini terjadi. Akhirnya saya gimana? Ya udahlah, saya pikir panjang. Toh, saya pernah nyiptain pasar gitu. Maksudnya, ya udah, ini saya mulai nih. Saya kemarin kirim, saya tugasin si bocah yang ada di itu tuh, yang 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 saya panggil cecunguk itu. Saya bilang, tugas kamu malam ini keliling, kerahin anak buah 7 orang, keliling, cari berapa inian, warteg, nasi padang, tukang-tukang sayur, keliling cari. Akhirnya di jalan ngeliling cari tuh. Pagi-pagi laporan ke saya, bener. Pagi-pagi di laporan dikasih tulisan, bang, nih bang, semalam kita jalan, 1 orang saya tugasin nyari umpama nih 10 apa 20 tempat dia datengin, tapi yang mau cuman ada berapa orang doang bang, katanya cuma ada 5 orang dari 20 yang didatengin, 5 orang yang oke, yang lain ragu-ragu takut. Tapi 5 orang nih, ada yang ngambil 5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo, di breakdown ke bawah, dapatlah 170 kilo untuk jalan semalaman itu. Lah, kan alhamdulillah, Pak. Berarti 170 kilo kebutuhan untuk 1 hari. Nah, itu makanya saya mulai berani tuh bikin kemitraan. Ya udah bikin kemitraan aja deh. Teman-teman yang beli bibit di kita kan jangan lu jual bibit doang bisa. Gue suruh beli bibit, suruh beli pelet makan semua. Jualnya kemana kita? Gitu kan. Iya. Nah, itu akhirnya itu jawaban saya itu. Jadi mulai ketemunya di situ saya. Ya udahlah. Bismillah kita jalan dah. Gitu. Jadi pemasaran saya pun sebenarnya bahasanya masih ngutruk, Pak. Masih kesandung-sandung ini. Cuman saya berani karena pertama saya beberapa relasi lama juga saya hubungin, oke, siap. Rumah-rumah makan, pecel-pecel lele makan. Dan harga jual saya jujur, Pak. Saya beli di Petani itu rate paling tinggi itu sebenarnya 17. 18 kalau ini banget ya 17 antar 17 18. Catat Pak 17 18. Karena saya jualnya tuh harus di angka 20.000. Saya jual jadi saya ambil dari Petani tuh dari kolomnya sampai di kolom saya jualnya harus 20.000. Jadi saya ngambil 22.000. 23.000 ya. Nah, kalau saya jual kecer Pak, itu 23. 23 kalau jual kecer. Yang 2 kilo ini saya anggap kecer. Tapi kalau orang beli langsung ke saya itu 20. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa. Gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Kecer. Tapi kalau orang beli langsung ke saya itu 20.000. Kalau harga Jakarta, kalau harga di Kalimantan saya nggak tahu kan, Pak. Gitu. Iya. Jadi saya ngambil untung 2.000. Kalau ada tengkulak besar mau ngambil di kolom saya, dia tahu harga 20.000. Pedagang pasar mau ngambil di saya 20.000. Tapi kalau warteg nasi padang apa semua 23 gitu. Saya juga mau kan beberapa pasar tuh Pak saya mau garap tuh. Jadi pasar tradisional tuh saya mau taruh di situ anak buah 1, taruh drum, timbangan, kantong plastik sama serogan udah. Udah begitu aja, ada orang beli, serogin, ditimbang, sekilo ya, iya berapa nih? Orang-orang jual 25 semua, 24,5 Bu sama saya Bu. Enggak 24 aja, enggak 24,5, Ibu boleh cari dimanapun, saya paling murah. Begitu kita timbangin, harga 24,5, nah, kalau yang lain jual 25 gitu, segitu, di pasar. Begitu udah kita timbang sekilo, tambahin 1 ekor. Pluk, seneng nggak dia Pak? Seneng, besok beli lagi ke kita langsung. Itu rencana terakhir saya gitu Bang. Iya, jadi banyak Pak. Iya. Jadi begini, ini saya minta solusinya Bang. Jadi begini, di tempat saya ini kan untuk pengepul itu kan jualan. Jadi di sini itu nggak ada yang namanya tengkulak Bang. Langsung gimana ya? Dia ngambil langsung dijual di pasar gitu Bang. Dia ngambil langsung jual pasar. Oh, berarti langsung pedagang itu. Pedagang ya? Dagang, pengecer. Jadi ada tengkulak di sini. Pengecer. Nah, jadi gini. Pengecer di sini kan yang jualan di pasar itu kan jadi satu pasar. Iya. Jadi pasar di tempat saya ini cuma satu doang ya kan. Nah, di satu pasar ini ada beberapa kalau di sini saya bilang pengepul lah ya kan. Ada beberapa pengepul. Nah, di
antara beberapa pengepul ini ada yang ngambil di tempat saya ini, di kabupaten saya ini, ada juga yang ngambil dari kabupaten tetangga gitu loh. Iya. Nah, yang jadi kendala saya ini ada beberapa pengepul ini yang ngambil dari luar gitu loh. Iya. Dengan harga di bawah saya gitu kan. Iya. Nah, tapi ada juga yang di pasar itu ngambil dengan saya. Iya. Yang awalnya ngambil dari luar, jadinya ngambil dengan saya. Iya. Walaupun kalau di luar itu kan 22.000. Iya. Kalau dengan saya 24.000. Iya. Beda 2.000. Pertimbangan dia, kenapa ngambil dengan saya? Yang pertama resiko kematian, yang pertama kan. Iya. Yang kedua kualitas kan udah tahu punya saya juga full pellet. Iya. Itu yang kedua. Itu yang ngambil dengan saya. Nah kemudian yang nggak ngambil dengan saya ini pertimbangannya memang masalah harga gitu. Iya. Ada kemarin yang nggak ada yang minta dengan saya tuh kisaran 200-300 kilo itu seminggu ya kan. Iya. Cuma harga itu disamakan dengan harga ngambil di luar gitu loh. Iya. Nah, jadi saya tolak lah tuh Bang, ya kan? Iya. Karena dia jual di pasar pun sama dengan yang lain harganya. 30, 35. Oh. Mau pergi haji cepat dia tuh, Pak. Itulah saya bilang ya kan, masa beli itu matiin petani namanya ya kan? Iya. Nah, kalau sekarang saya jawab nih, Pak. Saya menghadapi hal seperti itu sangat sering. Orang bahkan dengan hebatnya kalau ngomong ke saya, "Bang, siapin lele seminggu 100 kilo atau sehari 100 kilo gitu bohongnya. Sehari 100 kilo gitu. Tapi harganya 16.000 gitu kata dia. Saya balikin aja, Pak. Kamu aja cari lele sono 16.000 bawain ke saya setiap hari 100 kilo, saya beli." Segituin aja kadang-kadang. Loh, udah dia orang mau untung, kita dibudakin cari lele buat dia supply setiap hari harus ada. Bener nggak Pak? Catat nih, garis bawahi. Harus ada dong kalau langganan, harus ada. Harga kita juga ditekan. Saya bilang begini, setiap orang mau beli lele sama saya tanya, ini untuk panjang, seterusnya, atau cuma sekali ini belinya? Oh, saya buat panjang Bang, buat panjang. Buat langganan sama Bang. Maka saya minta harga khusus. Salah, saya bilang. Kalau situ buat panjang sama saya kasih harga 20.000. Loh, kok malah mahal Bang? Iya, 20.000. Kalau kamu beli cuma sekali ini, saya kasih 19.000, besok jangan beli lagi di saya. Loh, kok gitu Bang? Iya, kenapa? Kalau kamu beli 20.000 sama saya, terusnya nih, saya kasih 20.000, kenapa alasannya? Karena itu menjadi beban di pundak saya. Mau hujan, mau badai, mau petir, mau panas, saya harus nyiapin ikan itu supaya kamu terpenuhi. Kamu bermitra sama saya. Karena kalau saya nggak siapin, nanti dagangan kamu kosong, pelanggan kamu kosong, semuanya kosong, berantai itu efek domino. Benar nggak Pak? Iya, benar. Itu langganan itu menjadi beban di saya. Tapi kalau nggak langganan, ya udah saya kasih murah, udah besok jangan beli lagi. Kenapa? Cari lagi tempat lain. Tapi kalau langganan itu beban saya. Kan di YouTube saya ada tuh waktu itu. Si Tengkulak itu. Hari ini istrinya ngajak kondangan. Aduh nggak bisa. Kenapa? Stok ikan kosong nih. Pelanggan terdatang. Dia nyari lagi. Akhirnya hidup dia dibudakin sama pekerjaan. Sama nyari ikan. Jadi orang langganan itu malah beban di kita. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak. Harusnya si orang yang mau berlangganan itu dengan selisih harga, apalagi harga jual sama ya. Dia harusnya kalau ngambil di Bapak lebih dekat, Bapak harus tahan sama dia. Bapak tegas ke dia. Kalau situ mau bermitra sama saya, ayo nggak apa-apa. Tapi harga saya segini. Pertama sekitar satu kota, kedua lebih dekat, resiko kematian minim. Tapi kalau situ mau ngambil di luar, boleh. Dengan catatan, jangan pernah ngambil di saya lagi. Kalaupun situ nanti kehabisan stok di luar mau datang ke saya, mohon maaf, nggak akan saya jual. Gitu. Jadi harus ada harga diri, Pak. Kenapa? Karena sebelumnya, mohon maaf nih Bang. Iya. Karena sebelumnya dia pernah beli sekali dengan saya dengan harga 24.000. Iya. Nah, alasan dia ini warung yang di depannya itu punya orang lain itu jual ke masyarakat nih, ke konsumen ini di bawah pasaran gitu. Jadi dia sulit buat jualnya lagi dengan harga yang sama yang dengan yang lain gitu. Itu sebenarnya hal seperti itu tidak boleh terjadi. Si warung yang menjual di bawah harga itu artinya dia bermain curang. Curangnya kenapa, Pak? Dia mencurangi semua konsumen agar beralih ke dia. Benar nggak? Demi keuntungan dia dong. Demi keuntungan dia. Tapi
Dia mengurangi harga agar konsumen lari ke dia. Tapi nih Pak, dia tetap mau dapat untung benar dengan cara menggencet kita si petani. Benar nggak Pak? Iya benar. Dia yang jahat itu, bukan si pembelinya yang jahat, dia penjahatnya. Gara-gara dia kita katakan semua, pusing semua. Orang seperti dia singkirkan Pak, singkirkan, saklek aja. Maksud saya begini Bang, saya Gimana? saya di tempat saya ini kan untuk pembudidaya ini kan cuman beberapa orang aja. Betul. Kalau untuk di kota ini hanya 2 orang lah, saya dengan satunya tuh. Cuman yang satunya kan untuk kualitas itu kan dia istilahnya masih di bawah lah Bu. Iya. Iya. Dari segi pakan, pemeliharaan juga kan. Nah, maksud saya itu mau saya monopoli itu Bang. Maksudnya begini, saya tawarkan dulu nih ke pengepul pasar nih. Kalau ada yang mau diajak mitra kayak abang nih, udah ada, kan udah masuk pun, harga pun udah masuk. Iya. Nah, yang nggak masuk ini loh maksudnya saya itu, jadi jelek juga saya dia pikirannya. Nggak apa-apa Pak. Pokoknya lele itu sampai kapanpun, ini pengalaman saya bertahun-tahun ya Pak. Iya. Lele itu sampai kapanpun nggak ada matinya. Saat ini kita susah jual, jangan ragu Pak, bertahan aja. Begitu ikan sulit kita akan dicari semua orang. Kenapa? Pecel lele itu susah kita masukin, susah berlangganan sama kita. Kenapa? Karena pecel lele itu mencari orang yang benar-benar komitmen. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Mau lele lagi sepi, mau lele lagi mahal, harga tetap stabil, jualan dia terus. Kebanyakan orang nawarin lele itu saat dia punya barang. Ketika barang susah, nggak dikirim. Itu yang jadi pertimbangan saya sampai dengan saat ini belum menawarkan ini, Bang, apa namanya, kayak Lamongan, kayak jangan Pak, jangan. Saya aja kan saya bilang tadi, saya begitu kerahin anak buah 190 atau 170 kilo tuh saya sekali gerak tuh. Itu aja saya ngeri loh. Berarti saya harus ada ikan segitu. Nih, barusan Pak, tengkulak Bekasi si Reja tuh yang dulu pernah ini saya, dia Bang, dia aja udah mulai kewalahan dengan stok dia. Barusan WA saya, cuman saya belum jawab. Bang, ada stok nggak Bang? Besok butuh 200 kilo atau 100 kilo gitu. Saya lupa tadi. Saya mau jawabnya juga bingung. Di saya baru kemitraan saya pun ke depannya, saya yakin sih Pak. Kalau saya yakin, Bapak juga harus yakin. Nantinya itu Pak, bukan kita nyari pembeli lagi, pembeli yang nyari kita. Kita komitmen aja. Lele kegedean nggak apa-apa. Ini lele nggak terjual nih Pak. Ukur BS nggak apa-apa. Nanti bisa ada pemancingan. Nggak apa-apa. Harga jatuh. Oh enggak, harga saya tetap stabil. Lele mau pemancingan sekilo berapa? Sekilo 2, sekilo 3. Harga saya tetap di 20.000. Umpama gitu Pak. Kalau mau syukur, nggak mau udah, saya gedein aja. Nggak ada masalah kok. Gitu. Di sini untuk ukuran 14 sampai ukuran 4 ekor sekilo masih laku Bang. Masih laku, iya Pak. 3-4 ekor masih laku. Nggak apa-apa Pak. Pokoknya. Jadi rencana saya ini Bang, rencana pertama nih. Karena kapasitas stok ikan ini kan kemarin kan baru saya uji coba tuh Bang. Iya. Nah, jadi rencananya ini mau continue, istilahnya gitu. Tiap bulan ini saya buat 3 trip gitu loh Bang. Jadi jangan sampai ada kekosongan stok ikan gitu saya. Gitu. Iya. Nah, yang pertama saya tawarkan dulu ke pengepul. Nah, kalau dengan pengepul masih barang saya ini masih nggak habis, maksud saya itu mau saya tawarkan ke pedagang-pedagang ini yang kayak Lamongan, rumah makan gitu Bang. Iya. Tapi stok saya ready terus gitu loh. Iya. Nah itu manajemen Pak, manajemen Bapak tuh di kolom tuh gimana? Perputarannya tuh udah mulai diatur. Ini komitmen aja. Ini setiap hari Senin saya harus keluar sekian kilo, berarti saya sortirnya. Tuh yang capek tukang sortir Pak. Benar nggak? Yang capek tukang sortir itu, dia harus nyiapin ikan. Ya gitulah. Pokoknya kalau kita ngomong itu panjang kalau ngomong stok ikan. Saya ini kan masih kerja sendiri nih Bang. Pulang dari kantor Pak, pulang tugas Pak. Iya, pas lagi lepas tiket baru nyortir gitu. Jadi benar waktu. Hebat Pak, pekerja keras Pak. Salut saya. Saya pernah Bang, saya pernah nyortir tuh.
dari jam 2 siang sampai jam 1 malam tuh. Besoknya ngantor lagi. Mantap. Pak, kalau polisi di Indonesia kayak Bapak semua, Pak, tuh baru top, Pak, pekerja keras, Pak. Berarti Bapak perutnya nggak gendut ya, Pak, ya? Enggak. Iya, ramping. Kalau polisi perutnya gendut, Pak. Soalnya jarang olahraga. Jarang olahraga. Lah, bagaimana dia mau gendut perutnya kalau jam 2 siang sampai jam 1 malam di kolam nyortir gitu. Energinya habis ke situ. Fitness itu, Pak. Nih saya ngomong gini ntar polisi yang perutnya gendut marah sama saya dah. Kalau udah disortir, ditimbang lagi tuh Bang, karena pengen tahu perkembangannya gimana kan. Karena kemarin baru dicoba saya kan gitu. Iya. Semua ikan tuh saya timbang. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Cara nimbangnya nggak usah semua ditimbang. Ini aja, samplingan aja. Tapi saya itu masih ragu Bang, karena kan ukuran ikan ini kan tetap beda walaupun sortiran sama sananya kan. Tetap dia selisih pasti Bang. Berapa? Selisihnya itu biasanya cuma di karena perempuan dan lelaki, Pak. Kepala sama besar, tapi tubuh tidak. Biasa begitu. Namanya ikan ada perempuan, ada lelaki. Jumlah juga emang agak sulit sih. Nih, umpama sortiran bohongnya ya. Aduh, saya kalau mau bohong dulu. Konsumsi konsumsi 1 dah. Kepalanya masuk konsumsi 1. Cuma kan ikannya beda-beda. Ada yang panjang, ada yang gendut, panjang, gendut, panjang, gendut. Yang gendut cewek tuh, gendut lebih berat. Panjang lebih, ya kalau lelaki lebih ringan. Biasa, ibu-ibu kan berat-berat badannya, Pak. Iya. Ya udah. Nah, maksud saya gitu Bang. Iya. Beda sananya dalam 1 kilo ini isi 10 sananya, bedanya 1 on ya. Iya. 1 on. Kalau kalikan 1 ton berapa tuh? Kan jauh. Nah, saya ragunya di situ Bang, makanya saya timbang semua dan kalau capek sekali gitu. Pak, kalau saya boleh ngomong, jangan ditimbang. Sortir habis bagi udah. Nanti Bapak ketemu feelingnya juga. Karena kalau timbang itu hanya orang yang cari tahu, ragu-ragu, pengen tahu, penasaran, ada berapa sih ikan saya, benar nggak Pak? Iya benar. Nah, Bapak belajar situ. Saya biasanya nih kalau sekolom begini, pemandangan segini, tingginya ikan segini, ini saya dapatlah 2 ton. Udah, besok-besok nggak usah ditimbang, ya sekitar 2 ton lah. Gitu aja Pak. Irit waktu. Maksud saya seterusnya ini Bang, nggak saya timbang seterusnya, cuman saya pengen keyakinan gitu loh. Nah, jadi untuk pertama kali ini saya timbang hasilnya berapa kan, udah tahu nih hasilnya kan. Iya. Nah, seterusnya nggak perlu saya timbang, jadi main sortir aja gitu. Boleh. Cara saya pemeliharaan tetap sama gitu. Iya, boleh. Ya udah gitu Pak. Pak, ini saya rekam panjang juga ini. Kalau orang nonton YouTube-nya panjang juga ini. Nggak usah lama. Nggak apa-apa. Jadi konten berbagi. Kan pembicaraan saya ini sebenarnya bermanfaat, Pak, kalau didengar orang. Ya, orang jadi, cara pemasaran seperti itu, versi Bang Rudi. Seperti itu, gitu-gitu. Nggak apa-apa, Pak, kita berbagi. Apalagi sebenarnya Pak polisi itu ini harusnya lebih gampang orang tuh Pak, ya maaf nih bukan ngajarin ya, lebih gampang percaya orang. Mak saya polisi nipu gitu kalau saya beli belanja ikan atau apa, orang lebih gampang percaya Pak. Masyarakat lebih gampang percaya, bisa jadi panutan Pak kalau polisi itu, benar nggak Pak? Iya benar. Cuman kan bebannya ke saya Bang, kalau saya nggak bisa jaga omongan saya kan. Oh iya, sama itu Mas, sama semua orang. Saya juga semua orang. Makanya itu saya harus jaga kepercayaan orang gitu, Bang. Iya. Ya udah gitu aja, Pak. Ya udah. Nah, kalau ada apa-apa berkabar ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.